Baik-baik, sehat-sehat semua ya. Karena ini forum belajar. Berjumpa lagi dengan saya dan Mas Bayu. Semoga nggak bosan. Kita mulai dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Belajar ya. Mudah-mudahan Allah berkahi forum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ilma wa rizqan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya, kita sambil review ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Boleh ya, saya sambil menunjuk bertanya. Ini mungkin ada yang belum datang juga ya, yang pekan lalu. Nanti kalau misalnya ada yang mau tanya, langsung tulis aja di kolom chat. Jadi biar nggak lupa, nggak apa-apa, tulis aja di kolom chat. Atau raise hand juga boleh, langsung tanya. Ya, jadi kemarin kita di episode 1 sudah mempelajari 2 hal. Bahwasanya keyakinan itu adalah kunci. Kalau misalnya kita menawarkan sesuatu tapi kita sendiri nggak yakin, itu apa ya istilahnya belum ini ya, belum pede gitu ya. Kalau misalnya belum pede harus cari tahu kenapa kok belum pede kayak gitu. Kenapa? Karena kita ada produknya ya kan, BP ini apa kemarin kata kuncinya? Inggris. Ya. Bentar, ada yang masih on mic ya. Oke, udah saya mute ya. Jadi kemarin kita udah bahas ini. Kenapa kita harus yakin ya? Yakin karena produknya itu produk premium ya, produk premium dari Inggris berkualitas sehingga nggak abal-abal gitu ya. Kemudian yakin terhadap bisnisnya ya, memenuhi beberapa syarat bagi pemula gitu kan, bisnis bagi pemula, baik dari sisi marginnya, baik dari sisi mudah untuk dikirim dan untuk disimpan sehingga tidak merepotkan gitu. Kemudian juga sangat berkualitas gitu ya, sangat berkualitas, kualitasnya dijaga ya, dan tidak menjaminkan sesuatu yang yang tidak terbukti gitu khasiatnya. Kemudian yakin terhadap komunitasnya, ya komunitasnya ini sangat mensupport kita untuk tumbuh bersama-sama menjadi pengusaha, dan juga harus ditambahkan yakin terhadap diri sendiri bahwasanya kita itu mampu ya kan, kita itu juga bisa ya kan, kalau orang lain bisa sukses maka kenapa kok kita itu nggak bisa seperti mereka. Insya Allah atas izin Allah kita pun bisa. Jadi kuncinya adalah yakin dulu. Ini review dari yang kemarin ya. Nah ini coba saya boleh tanya ya kepada teman-teman yang hadir, kita ambil review. Clue penawaran produk itu kemarin ada IIRA 6021. Apa ya? Pak Agung mungkin. Pak Agung masih ingat? Bisa disampaikan Pak Agung. Apa kunci dari IRA 6021? Ya Mbak Nani. Kan. Halo, Pak Agung ada di tempat? Siapa ya? Boleh raise hand yang ikut aja yuk, karena ini sudah malam juga. Kita sambil itu IRA 6021. Jangan yang bright ya. Oh ya, mungkin Pak Nasir mungkin. Monggo Pak Nasir bisa menyampaikan IRA 6021. Singkatan dari apa itu? Halo, saya Os. Siapa ya? Siapa ini yang ngomong? Mbak Novi. Enggak, jangan. Nah iya jangan, Mbak Novi mah udah expert. Siapa? Oh ada Bu Rini mungkin. Bu Rini pekan lalu nggak ikut ya, tapi insya Allah sudah tahu ya Bu. IRA 6021 tahu Bu Rini? Belum tahu. Maaf. Belum tahu. Jarang ikut semua, maaf. Oke. Siapa ya yang mau ini? Yuk, biar nggak kemalaman.
Ini siapa ini kemarin Ufaira Zakia ini atas nama Mbak Sri Wahyuni ya kalau nggak salah ya. Iya dok. Mungkin masih ingat beberapa kata aja nggak apa-apa kalau misalnya nggak ingat semua. IRA 6021 apa itu? Apa ini ya? Saya juga nggak tahu. I-nya Inggris. Terus yang kedua gimana? Ikat singkatan dari imunitas, kolesterol, asam urat, D-nya diabetes. Oke. R-nya apa? Rekomendasi artis, rekomendasi ulama, rekomendasi tokoh. 6.000 dalam yang A, belum. Masih ada yang ketinggalan A. IIRA. A-nya apa? Yang lain boleh juga ikut bantu. A-nya aroma. Ya, aroma. 6.000-nya? Dalam satu botol 6.000 lebah. 6.000 lebah. 21-nya? 21 hari. Garansi 21 hari. Ya, garansi 21 hari dengan pemakaian rutin dan juga perbaikan pola hidup dan gaya hidupnya. Oke, itu clue untuk penawaran produknya. Kemudian kita juga bisa sekaligus ya kan melakukan penawaran peluang usaha. Kemarin kita pakai clue, ada Mamamu Memo, ada Hermes, ada Amro PPF. Ada yang mau ambil salah satu aja yang mungkin paling diingat. Siapa yang mau sampaikan? Ini kita kayak belajar kelompok. Manfaat, margin, mutu, mentor. Manfaat, margin, mutu, mamamu, mentor, modal. Maunya modal. Oke, sip. Alhamdulillah masih ingat semua ya. Double fast, kemudian syiar 5 menit. Ya, syiar 5 menit ini yang kemarin ya. Menit pertama, saling berkenalan. Nanti akan kita lanjutkan. Di perkenalan ini ada namanya passing, digging, leading. Nanti akan dijelaskan Mas Bayu. Bagaimana kita bisa perkenalan yang enak, ya, kemudian menyamakan frekuensi pembicaraan, kemudian mulai menggali, ya, dan juga melakukan pengontrolan atas pembicaraan. Ada ilmunya. Menit kedua bisa jelaskan produknya, menit keempat bisa jelaskan peluang bisnisnya, menit kelima bisa kita closing. Itu yang kemarin. Kita nggak bahas yang kemarin ya. Oke. Kita akan melanjutkan episode kedua. Mas Bayu, ini saya duluan sampaikan yang poin. Oke. Bentar. Yuk kita Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pertemuan kita hari ini membahas tentang hal ini. Untuk yang ilmu tambahan mungkin nggak banyak dibahas ya, itu butuh pertemuan sendiri. Nah, yang pertama adalah prinsip dasar bisnis online. Apa prinsip dasarnya? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ke ilmu MKF. Apa itu ya? Jadi baik kita itu menawarkan online maupun offline, ya. Ketiga hal ini harus kita kuasai. M-nya apa? Masa, ya, atau pangsa pasar kita, database kita. Kalau pergaulan kita cuma segitu-gitu aja, ya, maka ya mentok juga jualan ya cuma ke situ-situ aja, kayak apa ya? Kayak, aduh kok nggak kejual-jual ya? Aduh, kok nggak closing-closing? Ternyata mainnya kurang jauh, gitu. Ternyata tidak seperti Rasulullah yang menjelajah sampai ke berbagai wilayah. Gitu. Makanya harus kita lakukan adalah apa? Mengumpulkan massa. Ya, menambah kenalan ya, atau menjalin lagi silaturahmi ya kan dengan siapapun ya, orang-orang baik dari lingkar diri kita maupun dari lingkar luar. Lingkar diri itu siapa saja? Banyak, mulai dari keluarga, saudara, sepupu ya, sepupu dekat, sepupu jauh, kemudian teman pengajian, terus apalagi sama-sama wali murid,
tetangga, itu lingkar diri lah, lingkar diri ya. Kemudian jangan lupa ya kan, kita juga jangan berputus asa hanya dari lingkar diri ya untuk membangun branding kita, bahwasanya kita jual produk premium yang bisa digunakan untuk ikhtiar segala macam penyakit ataupun untuk kesehatan kulit gitu ya. Itu branding itu harus dibentuk. Kalau kita nggak membentuk branding, gimana bisa closing? Ya, nggak mungkin kalau misalnya berharap dapat closingan, tapi kalau kita nggak pernah menanam, itu impossible. Dan sekali menanam langsung berbuah balasan, itu juga nggak mungkin. Karena petani saja ya kan, ketika dia menanam, dia harus menyiram, memupuk ya, itu ya mungkin Pak Saihu itu punya ilmunya itu, ya kan, ilmu menanam ya, sampai sabar, sampai menuai waktunya gitu, akan indah pada waktunya dan akan panen raya. Gitu. Sehingga rumus pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan M, massa. Ya. Sehingga kita sebagai pengusaha itu diawali dari berdagang. Nggak akan mungkin kita akan jadi pengusaha kalau kita nggak pernah melakukan aktivitas penawaran sesuatu. Jadi berdagang itu mulia, gitu. Jangan malu. Nanti dibahas juga sama Mas Bayu ya tentang mindset penawaran gitu. Masa. Kemudian yang kedua harus menambah knowledge. Knowledge tentang apa? Tentang apa saja. Tentang ilmu teknis jualan itu nggak akan ada habisnya. Ya akan harus kita tambah gitu ya. Ilmu tentang bisnisnya ya kan, Pak Ipo terus memberikan memberikan wasilah gitu kan, ilmu sangat banyak sekali termasuk ilmu daging tadi pagi ya. Kemudian pemahaman tentang produknya juga. Kemudian yang ketiga adalah fokus ya. Fokus itu ya ketika kita melakukan satu hal yang kita dalami dan kita seriusi, itu adalah fokus. Ya seperti yang tulisan yang ditulis oleh Mr. Joss ya, yang di-share tadi pagi. Ya, bahwasanya seseorang yang sukses itu bukan orang yang melakukan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Kalau seperti itu akan sulit gitu kan, sulit mengembangkan diri gitu. Fokuslah pada satu hal ya kan. Siram terus ya kan, tanam terus ya, sabar, lakukan ya, fokus aja. Fokus menjadi mitra BP ya kan, yang ditawarkan oleh British Propolisnya maupun Belgian Pro-nya. Nanti akan kebentuk branding ya kan, misalnya gitu kita nawarkan ke seseorang, nggak bisa langsung sekali ya kan, ada yang sekali langsung closing, ada yang belum dulu ya kan, atau masih melakukan penundaan gitu, nggak apa-apa, terus aja menanam, terus aja melakukan branding, terus aja posting. Nanti yang ada dalam benak dia adalah, oh Mbak Nurul ini jual propolis. Suatu ketika dia pasti akan chat kita ya kan, atau tanya kita, itu pasti. Gitu. Kapan hari itu dulu itu saya juga melakukan penawaran secara offline ya kan, kepada adalah ibu ini ya, laundry gitu ya. Kemudian, oh sudah Mbak, saya sudah konsumsi macam-macam herbal. Oh iya, nggak apa-apa Bu, gitu. Nah, tapi terus aja ya kan kita melakukan aktivitas menanam kepada siapa saja, istiqomah kayak gitu. Nah kemudian tidak ada angin, tidak ada hujan ya, langsung WA gitu kan, Mbak saya mau beli BP-nya, ternyata saudara saya selama ini pakai itu dan katanya juga bagus hasilnya. Jadi itu adalah buah dari menanam. Ingat MKF, singkat aja ya. Kemudian hal yang kedua adalah penawaran maupun offline yang harus kita lakukan adalah diawali dengan 3M. Memakai kita sendiri harus merasakan ya kan. Nggak akan mungkin akan tumbuh keyakinan kalau kita sendiri tidak merasakan, tidak memakainya. Memakai, menceritakan, kemudian menawarkan kepada yang lain. Ya. Dan yang ketiga ya tentang ilmu WiFi. Nah, sepanjang perjalanan saya ya berapa tahun? Berarti hampir, saya gabung awal 2020 ya. Mungkin sudah hampir 2 tahun ya. Nah, dari semua ini ya, WA, IG, FB, ataupun internet marketing, hierarkinya adalah, bagi saya yang sangat powerful itu adalah, saya memulai dengan WA. Saya mulai membentuk branding dengan WA. 1 minggu pertama saya gabung di BP, ya kan, 10 botol itu habis. Gitu. Kenapa ya? Itu karena ya sudah, bismillahirrahmanirrahim gitu kan, bismillah ya kan, saya sudah membuktikan, saya pakai untuk anak-anak, saya pakai untuk orang tua, saya pakai untuk suami sendiri gitu, dan saya pede ya. Kemudian saya baca testimoni, masya Allah luar biasa banyak merasakan
khasiatnya gitu. Ya sudah, rajin aja posting gitu kan, rajin aja posting. Dan posting itu jangan melulu ini ya, jangan melulu iklan. Harus diselang-seling dengan cerita ya kan, atau apa ya, kegiatan sehari-hari seperti itu. Karena pada dasarnya orang itu nggak suka dijualin gitu. Sehingga ketika pasang iklan pun kita harus gunakan ya kan kata-kata yang apa ya, kata-kata yang enak gitu loh, kata-kata yang enak dibaca. Tapi itu proses ya, proses aja. Jalani aja dulu. Kalau misalnya belum bisa nulis, belum bisa cerita, ya pokoknya posting dulu. Itu tidak harus menunggu sempurna, lakukan aja dulu. Nanti sambil jalan disempurnakan. Nah, bagaimana cara mengasah kosakata itu bisa dengan rajin membaca postingan founder ya kan, dan juga ikut komen di sana. Gitu. Jadi kembali ke sini. Dulu yang saya lakukan pertama kali itu adalah mengoptimasi WA saya, ya kan, untuk berinteraksi, ya kan. Ini kita lanjut ke yang ini ya, kunci sukses WA dan FB ya. Itu adalah status bercerita. Jadi jangan melulu ya kan hard selling terus. Diseling-seling dengan soft selling. Soft selling itu apa? Bercerita. Gitu. Kemarin anak saya batuk, alhamdulillah, kemudian minum BP dan sebagainya. Gitu. Kemarin saya jerawatnya besar banget, gitu. Alhamdulillah pakai serum ya, kemudian langsung mengempes besoknya. Nah, itu kan cerita ya kan, tidak hanya dari kita ya, tetapi kemudian dari orang juga kita bisa pakai buat cerita. Misalnya ada yang closing ya kan, posting aja di grup. Kita comot aja nggak apa-apa gambarnya itu. Alhamdulillah closing sekian botol, nggak bohong kok. Nggak bohong, meskipun yang closing orang lain, tapi itu juga bisa kita kita pakai kayak gitu. Nah, kemudian yang saya lakukan berikutnya adalah dengan menjalin interaksi dengan saling komen. Gitu. Ketika Rasulullah mengatakan gitu kan, silaturahmi itu mengundang rezeki. Insya Allah itu benar gitu. Jadi jangan sampai menunggu kita dicat orang gitu. Tetapi kita juga harus bisa memulai pembicaraan. Apapun orang gitu ya, bisa kita komenin. Masya Allah, ya, wah keren. Subhanallah udah umur berapa anaknya dan sebagainya. Nanti feedbacknya ya kan, tindak balasnya adalah mereka akan melihat status kita seperti itu. Nah, kemudian selain itu adalah tambah pertemanan. Tambah pertemanan itu kalau di FB, kalau di WA itu tambah kontak. Tambah kontak dengan cara seperti apa? Bisa dengan memanfaatkan event-event publik seperti seminar kesehatan yang sering kita adakan tiap bulan, ya, atau event-event seminar bisnis seperti itu. Itu nanti akan bertambah kontak kita. Atau grabbing database itu juga boleh, tapi kalau saya lebih suka ketika memanfaatkan agenda, karena orang menghubungi kita, bukan kita yang memulai menghubungi orang, seperti itu. Nah, jadi kalau bagi saya, bagi pemula yang gabung di BP ya kan, itu optimasi kalau di online itu di dua hal ini, WA ataupun FB. Ini udah insya Allah powerful banget gitu. Kuncinya adalah jalin interaksi. Untuk IG itu adalah untuk membentuk branding bahwa kita adalah pengusaha. Tapi kalau untuk interaksi itu masih powerful di WA dan FB. Nah, untuk internet marketing itu misalnya seperti Google My Business ya, kemudian landing page atau blog itu sunnah aja sifatnya, bisa tambahan. PR ya, dalam 1 minggu ke depan tadi sudah kita sampaikan bahwasanya ada kesempatan untuk mendapatkan banner gratis ya dari kami ya. Syaratnya adalah ya teman-teman siap untuk praktek. Ya, siap untuk praktek. Yang kami minta ya dalam 1 minggu ke depan ini nanti akan kami cek satu-satu gitu ya. Terutama teman-teman reseller, agen plus ya, untuk istiqomah melakukan postingan. Jangan posting itu juga jangan sampai membentuk titik-titik kayak gitu. Itu orang nggak mau melihat itu. Ya, per sesi ya, misalnya sesi pagi, sesi siang, sesi sore, sesi malam ya. Itu ya kalau saya minimal 3 gitu. Nah, kemudian jangan melulu hard selling. Istiqomah itu dulu aja. Nanti 1 minggu kemudian ya kita akan ketemu lagi dalam pembinaan Zoom seperti ini, nanti akan kita evaluasi. Gitu. Itu kalau dari saya. Mas Bayu sudah siap? Oke, ya. Saya minta waktu 1 menit.
untuk persiapan sebentar ya. Oh iya. Silakan dari prinsip dasar bisnis online. Ada yang mau disampaikan? Silakan di chat dulu kalau ada yang mau ditanyakan atau mau langsung disampaikan. Bentar. Ustazah, dokter Nurul. Silakan Bu. Siapa ini? Saya Sri Wahyuni. Oh iya. Dulu ya karena lagi anak. Boleh. Kalau misalnya, iya. Saya bertanya ya, kalau misalnya kan kita ini ibaratnya tuh kayak baru gitu ya. Baru itu juga belum menguasai yang namanya BP secara keseluruhan. Nah, kalau misalnya kita ingin membuka ibaratnya mencari masa, berarti kita ini harus menguasai dulu ya yang namanya BP itu. Oke. Ya, tadi rumus pertama apa Bu? MKF ya. MKF. Ya. Masa, K-nya knowledge. Knowledge salah satunya adalah ilmu tentang produknya. Ya, ilmu tentang produknya. Kemarin di episode pertama, nanti coba saya share lagi ya rekaman kemarin sama PPT-nya yang episode 1 ya, nanti bisa dipelajari lagi. Tentang ilmu dasar, kata kuncinya apa saja ya. Itu harus istilahnya sudah jadi pegang. Produk kita ini premium ya kan, sehingga ketika ada yang berkata misalnya berapa Mbak harganya, gini, kalau cara jawabnya gini, cara menjawab itu tidak boleh ya langsung menjawab apa yang ditanyakan. Jadi misalnya gini, berapa Mbak harganya, boleh tahu Ibu mau beli BP untuk sakit apa ya kan, keluhannya apa ya kan, keluhannya apa. Aduh ini saya cekot-cekot ini kakinya gitu kan, ini asam urat saya naik kayak gitu, asam urat saya tinggi gitu. Oh Masya Allah, ini tepat banget kalau misalnya propolis ini bisa dijadikan sebagai terapi alami untuk pengobatan asam urat. Banyak yang sudah membuktikan. Dan untuk satu botolnya ini ya, yang dari Inggris ini dihasilkan dari 6.000 lebah, ini hanya bisa dibeli dengan 250.000 gitu. Loh, kok mahal banget harganya segitu? Mahal, boleh tahu dibandingkan dengan apa? Karena mahal dan murah itu relatif. Kan? Harga sesuai dengan kualitasnya. Loh, memangnya apa yang menjadikan ini unggul? Apa yang menjadikan ini unggul? Jelas ini unggul. Karena apa? Propolis ini berasal dari Eropa, tepatnya di Inggris. Di Inggris. Kok ada suara Umi? Kamu belum dimatiin Umi? Ya, Mas Bangun di mute dulu. Ya, jadi kenapa kok ini premium? Karena ini dari Inggris gitu kan. Kenapa kok Inggris itu premium? Pertama karena teknologinya ya kan, teknologi dari Inggris itu maju. Semua barang-barang dari Inggris itu kualitas sangat bagus. Sebut aja ya, seperti misalnya sepeda lipat ya, sepeda lipat aja tuh puluhan juta gitu. Atau misalnya suplemen-suplemen dari Eropa itu nggak ada yang harga 250.000 tuh nggak ada, di atas 400.000 semua gitu. Kemudian lebah Inggris itu berbeda dengan lebah di negara 2 musim gitu. Ya, lebah Inggris itu hidup di 4 musim, di mana ya suhu tertinggi dan suhu terendahnya itu perbedaannya jauh gitu ya. Daya tahan tubuh lebahnya itu kuat. Maka produk yang dihasilkan dari lebah Inggris juga premium. Gitu. Belum lagi tanaman yang tumbuh di Eropa, ya kan? Kalau hewannya kuat, tanamannya juga kuat. Karena sumber propolis ini adalah dari getah-getah tanaman itu. Jadi memang harus menguasai ini, Bu, menguasai ilmu produknya. Atau misalnya tentang skincare gitu. Loh, kenapa kok facial wash aja harga 150.000?
jelas Bu, ini produk premium gitu. Produk premium itu salah satu indikatornya adalah dari kualitas yang dia kandung. Salah satunya adalah dia mengandung propolis ekstrak, dan propolis ini dari Eropa. Tidak ada satupun skincare di Indonesia ya kan itu berbahan dasar propolis, itu nggak ada. Propolis itu sehat untuk diminum dan juga pasti bagus juga untuk perawatan kulit seperti itu. Jadi knowledge ini memang sesuatu hal yang harus kita pelajari. Sudah kita sediakan channel khusus, nanti insya Allah kita share lagi ya, nanti bisa dibaca lagi. Atau gini Bu, latihan sama leadernya Mbak Vika ya, misalnya via voice note ya, atau ketemuan langsung nggak apa-apa. Latihan. Kalau misalnya jelaskan ini gimana, tentang ini gimana. Kadang kita nggak closing karena kurang kesungguh-sungguhan kita gitu ya untuk membekali diri apa sih ya untuk tempur ini, untuk menawarkan ini bagaimana saya bisa meyakinkan diri saya dan meyakinkan konsumen gitu. Ya, tambahan saja. Jadi buat teman-teman kalau yang masih merasa ada keraguan ya kan gitu. Jadi gini ya, ingatkan kepada mereka. Jadi ada beberapa hal yang itu sebetulnya sifatnya itu tambahan, tapi itu menarik bagi customer. Apa contohnya? Ingat ya, harga segitu itu sudah gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Ya, jadi teman-teman bisa kasih gratis dengan harga segitu, teman-teman bisa kasih gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Satu. Value apa lagi yang bisa kita berikan? Jangan lupa kita di Berkah Pengusaha itu setiap bulan ya, bagi yang baru nih ya, saya kasih tahu ya. Setiap bulan itu kita ada yang namanya seminar kesehatan. Setiap bulan itu kita ada yang namanya seminar kesehatan. Dan itu rutin kita adakan. Jadi kayak di bulan ini itu contohnya tanggal 23 insya Allah, 23 atau 24, itu kita ada seminar kesehatan dan nanti bisa konsultasi langsung dengan dokternya. Dan itu mereka, customer itu bisa ikut langsung setiap bulan. Bayangkan coba, kalau seminar kesehatan kayak gini, ya di luar itu bayarnya berapa? Dan di sini ya customer itu bisa ikut gratis. Semua customer itu bisa ikut gratis, termasuk semua mitra bisa ikut gratis. Setiap bulan bisa ikut, beli satu aja bisa ikut gratis setiap bulan. Tuh. Dan ini temanya ganti-ganti. Bulan ini kita bahas kanker, ya. Yang sebelumnya kita bahas tentang long COVID, sebelumnya lagi kita bahas tentang COVID, gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu kita ada konsultasi dengan dokter, dan ini juga gratis. Konsultasi dengan dokter gratis, konsultasi dengan dokter gigi juga gratis. Tuh. Nah, nanti teman-teman yang mau konsultasi, ya, itu bisa langsung japri admin, ya, Mbak Ratna ya, Mbak Nurul? Iya, Ratna. Ya, japri nanti untuk kemudian dijadwalkan konsultasi dengan dokter. Konsultasinya dengan dokter itu via call, ya. Jadi langsung ditelepon, gitu loh. Telepon dengan dokternya langsung. Bayangkan coba. Dan itu, ya, customer itu setiap kali beli itu bisa konsultasi tentang penyakitnya, ya, konsultasi gigi juga bisa, gitu kan. Ini kan value yang kita berikan terhadap customer kita, gitu loh. Coba kalau konsultasi ke dokter berapa sendiri? Kalau konsultasi ke dokter gigi berapa sendiri? Tuh. Belum lagi seminar kesehatannya. Dan jangan lupa, ya kan gitu, setiap bulan itu juga customer itu, untuk menjaga customer itu tolong, jadi habis seminar kesehatan, itu kita ada yang namanya buletin kesehatan. Buletin kesehatan ini juga bisa dikasihkan nanti ke customer, untuk menjaga customer, untuk kemudian agar customer ini kemudian tetap terjalin komunikasi dengan kita. Itu kasihkan itu buletin kesehatan itu. Jadi bukan hanya buletin Jumat aja yang ada, buletin kesehatan juga ada kita. Mau dicetak boleh, mau berupa PDF juga boleh. Nah, itu adalah value-value yang bisa kita berikan pada customer. Selain nanti ada value yang lain juga. Gitu. Nanti saya dalam minggu-minggu ini mau rapat khusus dengan para leader, ya, Bright-nya dan Bright Plus, ya. Nanti saya akan berikan terobosan yang lain yang akan memudahkan teman-teman untuk bantu jualan. Nah, nanti apa? Nanti kalau misalnya sudah kita rapatkan, hasilnya akan saya diberitahukan oleh leadernya masing-masing untuk membantu memudahkan jualan. Jadi itu value yang bisa diberikan. Gratis ongkir, konsultasi kesehatan dengan dokter dan dokter gigi, ya. Terus kemudian juga ada seminar kesehatan setiap bulan dengan topik yang
ganti-ganti, bisa diikuti gratis. Yang terakhir adalah buletin kesehatan. Buletin kesehatan itu nggak cuma buat yang sudah jadi customer ya, tapi calon customernya ya kan, orang umum. Nomor kita tuh sebarkan aja seluas-luasnya. Contohnya tadi pagi itu saya closing ya, saya closing itu dari peserta webinar yang saya undang bulan lalu. Gitu ya kan, sudah jalin interaksi aja dari situ. Orang Bandung ya, orang Bandung dia udah pernah beli BP sama orang lain, itu belinya ke saya. Kenapa? Karena dia dapat value lebih gitu loh. Ya kan, dapat buletin dari saya, kemudian dapat info seminar gratis ya kan, kemudian bisa juga saya ini ya, ketika kalau saya basicnya kan dokter gigi ya kan, ketika ada hal-hal ya di luar yang saya ketahui, saya arahkan ya kan untuk konsultasi ke sejawat saya, Dokter Rizka, yang memang saya gandeng untuk siap untuk menerima konsultasi dari dari kantor pasar kita. Jadi ini true story gitu loh. Ya kan, apa yang saya lakukan, saya itu juga jualan gitu. Saya itu juga jualan, sama aja. Ya, tetapi bedanya kita nggak cuma sekedar mau jadi pedagang. Jadi pedagang tuh capek gitu. Karena kalau kita nggak jualan itu pemasukan nggak ada. Tapi kalau kita jadi pengusaha ya kan, kalau kita jadi pengusaha itu sistem nanti yang jalan. Begitu mungkin Bu Sri Wahyuni, tetap semangat untuk melakukan MKF. Ya, dilakukan. Oke, siap. Dilanjut ya. Dia sudah 7:30. Insya Allah kita lanjut lagi ke tentang mindset penawaran. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan langsung chat ya. Boleh langsung raise hand juga. Saya sambil sampaikan. Bisa di-share sama Mbak Nurul. Jadi ini kita bahas tentang materi tentang mindset bisnis ya. Tadi sebagian sudah disampaikan oleh Mbak Nurul. Ini akan saya perdalam lagi. Yang pertama adalah tentang tebar benih atau rajin menginformasikan. Nah ini mungkin nanti tulisannya agak kecil tapi nggak apa-apa. Ini saya bacakan saja ya. Yang ini yang wajib kita lakukan ya. Yaitu apa? Yang pertama adalah kita tuh ini paling simpel saja ya. Sering-seringlah kemudian seperti kata Mbak Nurul tadi ya. Sering-seringlah posting status ya. Status kita status kita lagi jual apa, dan jangan status jualan toh ya kan, kayak hari ini tadi ya saya posting status tentang level PPKM di Pulau Jawa, terutama di Jawa Timur. Itu saya posting, banyak itu yang komentar ya kan gitu loh. Saya juga posting kemarin tentang mentor saya yang ngisi di mana yang memberikan materi tentang tadi pagi itu tentang public speaking. Dan gitu itu banyak yang mau ikut juga gitu loh. Saya sampaikan kalau mau ikut boleh. Caranya jadi apa? Caranya jadi mitra BP gitu. Nah, itu kemudian ada yang maju, ada yang mundur gitu kan. Tapi yang penting apa? Tebar benih dulu, ya kan? Tebar terus gitu loh. Jadi agar ketika kita mulai menyapa, menawarkan, memberikan solusi, orang sudah tahu sebelumnya. Ini memudahkan kita sehingga nggak harus mulai dari nol lagi. Ingat, status kita itu dibaca sama orang. Ya, baik status di WA, status di FB, status di IG, itu semua dibaca sama orang. Kalau sudah ada yang baca, ya, apalagi komen, itu tangkap ya. Ibaratnya kayak misalnya kita ikan tuh tangkap aja gitu kan ya. Misalnya komen ya, balas komennya gitu loh. Jangan kemudian kita itu biarkan gitu saja. Balas komennya, berbalas komen itu penting. Ya, salah satu tips paling mudah saya adalah ketika berbalas komen dengan orang, ya, entah baru kita kenal atau mungkin teman kita, minimal 5 kali percakapan. 5 kali percakapan itu bagaimana? Dia komen, kita balas. Dia komen lagi, kita balas lagi. Dia komen lagi, kita balas lagi. Sampai 5 kali. Itu minimal. Gitu ya. Jangan berhenti sampai, wah ini ya jualannya laris ya. Iya, alhamdulillah, makasih. Sudah gitu aja. Jangan. Gitu loh. Artinya apa kalau bisa dilihat? Ini ya jualannya laris ya. Iya, alhamdulillah. Makanya ayo ikutan. Terus ditanya, emang bisnisnya apa? Alhamdulillah sekarang saya bisnisnya di BP, ya kan gitu. Enak loh bisnis di BP. Enaknya apa? Ya kan gitu. Enaknya bisnisnya itu dibimbing oleh pengusaha, oleh miliarder, ya kan loh. Siapa yang membimbing, mengarahkan? Yang membimbing namanya Mas Iko Santosa. Itu loh yang ngarang buku 7 Keajaiban Rezeki. Nah, itu 5 kali berbalas seperti itu. Kalau nanti kamu ikutan, bisa mulai ikut pembinaan oleh Mas Iko siang ini juga. Saya ada pembinaan apa hari itu. Jadi seperti itu ya, itu minimal 5 kali. Nah itu ya. Terus kemudian jangan kemudian ya istiqomah saja nyebar. Artinya apa? Jangan kalau mood kita kemudian pasang status, nggak mood ya nggak pasang, ya kan? Setiap hari pasang. Belum bisa pasang di IG nggak apa-apa, pasang minimal di WA.
Gimana caranya? Paling enggak kalau pasang di WA, itu teman-teman sudah dapat bahan postingan semua. Bahan postingan ada di mana? Di grup berkah pengusaha ada. Insya Allah bahan postingan setiap hari ada. Tinggal teman-teman rutin aja buka grup dan pasang di statusnya. Saran saya nih ya, jangan pernah satu hari pun tidak buka grup. Paling enggak setiap hari buka grup. Komen ya. Artinya apa? Kita vibrasinya positif. Gitu loh. Berikan, buka grup, berikan komentar yang positif, karena itu akan mempengaruhi mood kita juga. Mood yang baik akan mempengaruhi hasil yang baik. Tuh, ini salah satu ilmu mahal saya dapat waktu kita, saya sama Mbak Nurul ada di rumahnya Mas Iko. Diajari James Clear. Mood itu sangat mempengaruhi. Ya. Kita adalah seorang yang punya solusi atas kebutuhan orang lain dengan image yang positif. Ya, itu tebar benih atau rajin menginformasikan. Yang kedua ini jangan kaku, ya. Ini yang bikin kita nyaman melakukan CRBP, nyaman juga untuk lawan bicara kita. Jadi ini materinya itu kalau misalnya kelihatan di pojok kanan tuh kok ada gambarnya orang itu kita. Ini salah satu mentor juga bisnis IPP namanya Bu Teni, ya. Jadi kita dapat materi dari beliau juga. Ini yang bikin kita nyaman tuh CRBP, nyaman juga untuk lawan bicara kita. Santai, kuasai materi, pimpin percakapan dan lakukan penawaran dengan topik yang menarik, misalnya tentang hobi. Jadi jangan melulu kita itu ngobrol tentang jualan. Ya makanya ayo beli, ayo gabung sekarang. Jangan. Obrolin dulu aja ya kan, pelan-pelan. Kalau kita punya acara diundang. Makanya kenapa kita bikin yang namanya seminar kesehatan. Karena menjual dengan elegan itu kita kadang-kadang nggak harus ngomong yang kita jual itu apa. Itu di seminar kesehatan itu kita sudah bahas soft selling tentang BP. Jadi besok nih ya kita bahas tentang kanker ya. Terus bagaimana, kan kita kan bukan hanya pengen ini ya mengobati kanker, tapi bagaimana mencegah orang kena kanker. Nah, itu BP bisa melakukan hal itu. Makanya kemudian kita bahas dan nanti hostnya itu akan menyampaikan gimana sih yang namanya propolis itu bisa mencegah orang dari kena kanker. Nah, itu akan kita bahas nanti. Itu akan dibahas sedikit tentang BP-nya iya, tentang penyakitnya juga akan dibahas. Nah, orang kan akhirnya tahu paling nggak, oh kanker begini ya. Terus dia teringat, ada ibunya atau kakaknya atau saudaranya yang kemudian punya kanker. Maka dia akan menghubungi Bapak Ibu sekalian. Baik, lanjut. Lakukan dengan cara yang elegan. Ini yang tadi saya bilang elegan ya. Branding BP itu udah oke. Produknya udah premium. Khasiatnya udah terbukti. Ya. Tapi jangan nafsu terus-terusan kirim info ke orang, ya, karena orang nanti akan bosen. Dengan kualitas dan berkelasnya produk BP itu kita tinggal para mitra mengimbangi dengan cara yang elegan. Ya, apa yang saya maksud cara yang elegan tadi itu adakan seminar kesehatan. Makanya kenapa di BP kita bukan hanya sekedar jualan produk, tapi kita juga mengadakan adanya pengajian, ya kan? Ada kajian dengan Ustadz Lukman, ada kajian dengan Ustadz Wijayanto. Ada lagi kajian dengan UAS, dengan Oki Setiana, ya macam-macam, banyak sekali kan ustadz dan ulama yang ada di BP itu banyak banget gitu. Nah itu orang-orang itu kita undang, itu kalau ini buat mitra ya, tapi kalau yang untuk umum ya seminar kesehatan itu. Tapi ada juga seminar-seminar umum ya untuk orang lain, ya misalnya kayak seminar 100 juta atau Muhammad sebagai pedagang atau seminar 7KR, 7 keajaiban rezeki. Itu kan kemudian memberikan informasi kepada orang tentang bisnis ya yang bisa mereka lakukan dari rumah saja, hanya dengan handphone saja. Nah, itu bisa dilakukan. Gimana caranya? Nah, nanti kan kemudian kita datang ke Kulwat, di Kulwat akan dijelaskan kan gitu. Nah, ini yang kita sampaikan, menjual dengan cara yang elegan. Bukan hanya hard selling saja. Maaf ya, kayak katanya Mas Ipo tadi pagi itu ya. Itu kita jangan kayak tukang obat gitu loh. Ya kan, kayak tukang obat itu gimana maksudnya? Kita bilang, oh ini loh, ini bisa buat ini disebutin semua ya. Ada 32 penyakit disebutkan semuanya. Itu tukang obat kayak gitu. Akhirnya apa? Akhirnya nggak elegan. Gitu. Yang elegan tentu dengan kita kasih, makanya brosur, bukan brosur, apa namanya, buletin kesehatan. Itu kita kasih di belakang buletin kesehatan kan ada iklannya. Jadi buletin yang kesehatan yang kita buat itu di bagian belakang ada iklannya. Nah, di situ orang udah lihat, minimal lihat, oh ini ada produk ini, kalau saya butuh saya bisa menemui Pak A, bisa menemui Pak B, bisa menemui Ibu C. Lanjut.
buat mereka nyaman dengan kita. Ingat ya, orang itu mau membeli sesuatu dari kita, satu karena mereka butuh, yang kedua karena mereka dekat dengan kita. Bisa jadi ya, yang melakukan penawaran pada mereka udah banyak. Ya. Produk yang sama ditawarkan oleh orang yang macam-macam. Ya, kira-kira kalau misalnya kita ditawari dengan A, B, C yang kita nggak kenal, tapi kita kenal dengan si Fulan, dengan siapa kita beli kira-kira. Lalu dengan si Fulan ini ya, yang kita memang sudah kenal sama dia. Kenapa? Karena selama ini kita menjalin interaksi yang bagus. Salah satu yang saya lakukan ketika di awal-awal saya gabung di BP, apa yang saya lakukan? Saya komen ke 10 status teman. Ingat, komennya komen ke status yang bukan jualan. Contoh yang status jualan itu ya, ada ibu-ibu jual baju itu. Itu jangan kita bilang, oh bajunya bagus ya. Nah, itu yang ada yang dijualin nanti. Oh, seperti itu. Oh iya bagus ini Bun ya. Ini murah banget. Harganya cuma 50.000 aja. Kalau misalnya beli hari ini nanti saya bonusin masker. Jadi kita yang dijualin nanti kok murah ya? Akhirnya kita beli itu. Tuh. Komen status yang itu bukan jualan. Contohnya status masakan orang. Status mereka lagi jalan-jalan. Jalan-jalan kemana itu? Tanya itu kita. Jalan-jalan kemana itu? Ini jalan-jalan ke Batu. Kok bagus banget, ya kan? Iya ini. Tapi dingin banget di sini, ya kan? Kita tanya misalnya, dingin nggak di sana? Dingin. Hujan nggak? Hujan. Terus kemudian anak-anak sehat semua. Alhamdulillah sehat. Ya kan? Cuma ini yang kecilnya agak pilek nih, karena dingin banget di sini. Nah, ini nih. Saya punya nih, gitu contohnya. Ini contoh saja, tapi ingat, jangan kalau misalnya belum kenal, belum dekat, jangan ujuk-ujuk moro-moro langsung tawarin, jangan. Dekat dulu, kenal dulu. Satu hari paling enggak komen ke 10 statusnya orang. Ini meningkatkan supelnya kita. Ingat, kemarin saya bahas tentang FAST, ya. Karena waktunya terbatas, saya nggak bisa tampilkan lagi. Dalam FAST itu salah satunya S-nya itu adalah supel. Kunci keberhasilan bagi para pengusaha itu adalah supel. Coba cari pengusaha yang dia itu introvert. Ada nggak? Ada nggak pengusaha yang dia itu introvert? Kerjanya diem aja. Terus kemudian kalau ditanya juga nggak mau jawab atau kemudian dia cuek. Ada nggak pengusaha kayak gitu? Nggak ada. Semua pengusaha, perhatikan ya, semua pengusaha ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, itu semuanya orangnya supel. Mereka nggak pelit dalam hal ilmu. Mereka nggak pelit dalam menyapa. Bahkan terhadap para karyawannya. Gitu loh. Nah, kalau kita pengen jadi seperti mereka, ya kita tiru kebiasaan mereka. Aduh, aku nih orangnya pendiam nih. Aku orangnya introvert nih. Gitu kan. Aku orangnya pemalu nih. Ya kita berubah. Gitu loh. Mau sampai kapan kita seperti itu? Gitu loh. Sampai nanti kemudian kita dipanggil. Kan enggak. Gitu loh. Ya kita harus mau berubah. Gitu. Kalau kita nggak bisa, ya kita belajar. Makanya tadi diajari gimana sih caranya public speaking. Sudahlah, jangan sampai ya kita sudahlah nggak bisa ngomong, kemudian kita juga nggak mau belajar. Ini yang paling parah nih. Gitu. Yang masih punya sifat seperti ini, ya, coba nih, kalau tersentil nih ya, mulai rubah mindsetnya. Orang sukses itu, para pengusaha di luar sana itu, semuanya orang-orang yang supel. Gitu. Mereka mau menyapa, mereka mau berbagi. Ya, itu. Lanjut yang kelima. Siapkan bahan syiar, kalimat PDL. PDL ini apa? Patching, digging, sama leading. Ini intinya apa sih? Intinya adalah kalau kita ngobrol sama orang, ya itu samakan frekuensinya dulu. Contoh nih ya, kita tanya ya kan, kita komen ya itu wisatanya di mana? Di Batu nih, ya kan gitu. Kita sudah pernah ke Batu ya kan, oh di Batu ya, saya juga suka ke sana ya kan gitu. Di mana tempatnya ya kan? Di mana? Jatim Park ya kan? Jatim Park ya gimana? Udah rame ya sekarang Jatim Park? Ya udah rame. Ada diskon nggak ke sana? Ada diskon sana sekarang. Alhamdulillah saya mau ke sana nih. Kapan-kapan kita ketemu yuk. Oh iya kayak ketemu gitu. Jadi menyamakan frekuensi. Jangan kemudian kita bilang mana nih ke Batu? Batu, aduh saya nggak suka di sana dia dingin, ya kan gitu loh. Oh gitu ya, udah berhenti pembicaraannya, ya kan? Nggak suka karena sudah gitu loh. Samakan frekuensi pembicaraannya, ya kan gitu kan ya. Tuh. Kalau misalnya dia kemudian posting masakan, masakannya enak ya kan gitu. Mau dong saya dapat resepnya, udah seperti itu, gitu kan ya. Nah dari situ baru kemudian kita menggali apa sih permasalahan dia miliki, ya kan gitu kan. Cerita, bayangkan coba ya, saya kemarin itu pasang status waktu saya di Jakarta naik helikopter. Itu ada teman yang komen, teman kuliah dulu, ya kan gitu.
komen ya kan gitu kan ya. Wih, asik ya Yuya, dia bilang, oh insya Allah asik lah ya kan gitu. Dari bisnis bisa seperti ini gitu kan ya. Terus dia bilang, bisnis apa? Udah mulai saya dari situ ya kan gitu. Di situ saya gali permasalahannya, saya digging ya kan gitu. Apa diggingnya? Saya tanya, kamu kerja di mana sekarang? Kerja di Petro. Wah, luar biasa ya kan gitu. Sudah kerja di Petro di BUMN. Terus saya tanya gitu loh, wah udah enak ya di situ ya. Enggak juga, dia bilang gitu. Apa enggak enaknya? Saya gali itu permasalahannya. Enggak enaknya ABC ya. Mulai keluar tanya. Terus saya tanya, loh sebetulnya kamu pengen usaha juga tak? Iya aku mau. Nah itu boleh dah saya undang deh dia mengalir. Saya undang itu. Dan insya Allah ketika kita ngalir ya kita memang ikhlas mau membantu orang, ya kita ikhlas tuh mau mengarahkan orang itu juga dengan ikhlas ya kan gitu. Mau cerita dengan kita. Gitu. Jadi memang dari awal kita siapkan diri kita itu. Memang kita ikhlas mau nolong orang, mau membantu dia menyelesaikan permasalahannya dia. Gitu. Nah, itu ya. Jadi benar-benar PDL, patching, digging, leading. Ingat, kenapa saya katakan leading? Jangan sampai pembicaraan itu kemudian dia terus yang memimpin gitu kan. Kita arahkan sehingga pembicaraan itu kita bisa mengarahkan dan kita pimpin arah pembicaraan itu. Kalau enggak, percaya deh, pasti kemudian pembicaraan itu akan ngalor ngidul ke arah yang nggak jelas. Saya pernah mengalami itu, Saya ketemu orang yang ngomongnya lebih banyak daripada saya. Karena memang sekitar saya itu kan banyak pembicara juga ya kan. Ketika saya ngobrol sama dia, udah dia cerita macam-macam pegawainya yang A lah, pegawainya yang B lah, masalah di bisnisnya seperti ini. Akhirnya saya nggak bisa masuk di situ. Udah saya diem aja. Saya dengarkan, ya kan gitu loh. Sampai dia selesai. Kalau dia minta saran, ya saya berikan saran. Tapi karena waktu itu sudah terlalu lama, sudah 2 jam, ya. Dan waktu itu saya ada janji yang lain, saya nggak bisa teruskan, udah saya pamit. Karena dia sendiri juga sebetulnya nggak terlalu minta saran, ya kan gitu loh. Apakah dia mitra BP? Mitra BP juga, alhamdulillah, ya kan gitu. Tapi saya waktu itu kesulitan, ya kan gitu loh. Saya kesulitan dalam memberikan arahan, ya nggak apa-apa. Gitu. Saya di situ memang ikhlas untuk bantu, saya ikhlas untuk mendengarkan, ya. Saya pengen membantu menyelesaikan permasalahan, tapi kelihatannya waktu itu saya belum bisa memberikan arahan yang pas, ya sudah saya dengarkan saja. Mungkin dia memang butuh orang untuk mendengarkan, seperti itu. Lanjut yang berikutnya, luas dan kuasai materi yang dibutuhkan, ya. Artinya apa? Kuasa ini apa? Saya katakan ya teman-teman paling enggak memang harus ngerti ya gitu loh. Coba baca buku-buku yang berkaitan dengan propolis atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan propolis. Cari aja di Google. Paling enggak propolis itu apa sih? Oh propolis itu ini. Oh product knowledge-nya kita tahu. Nanti kita itu juga akan ada yang namanya product knowledge. Pengetahuan product knowledge kita bagikan. Channel-channel yang berhubungan dengan testimoni penyakit kita bagikan. Alhamdulillah ya teman-teman, bersyukur ya. Sekarang itu testimoni itu sudah kita pisah-pisah ya. Testimoni untuk asam urat sudah ada, testimoni untuk diabetes sudah ada, testimoni tentang apalagi tentang imunitas sudah ada, tentang COVID ada, tentang kanker ada. Semua itu kita pilah-pilah. Waktu saya dulu awal kali gabung di BP itu nggak ada seperti itu. Testimoni udah jadi satu semuanya testimoni. Kita mau butuh sesuatu kita cari dulu. Ya kan kita cari scroll, kadang-kadang kata kuncinya nggak pas gitu loh. Nah sekarang jauh lebih mudah gitu kan. Makanya saya bilang ke teman-teman manfaatkan, dan saya minta teman-teman download Telegram-nya. Karena apa? Karena semua testimoni ada di Telegram. Jadi saya minta teman-teman pelajari tentang product knowledge pelan-pelan nggak apa-apa sambil jalan. Tapi yang penting pelajari. Oke, lanjut next. Ini silakan dicatat ya, saya juga minta tolong dicatat ya. Ketulusan ya, seperti yang tadi saya bilangkan, penting bagi kita. Bisa jadi mitra-mitra kita itu belum punya atau belum bisa menghasilkan, gitu kan ya. Tapi ya saya bacakan ya, terhadap calon mitra itu baiknya menenangkan dalam hati kalau ini solusi yang baik bagi dia. Dan kalaupun dia join, tidak akan membuat diri kita menjadi dia tidak join, tidak akan membuat kita jadi baper. Intinya dia yang akan mendapatkan banyak keuntungan dan bergabung di sini. Tunjukkan empati dan ketulusan kita dalam membantu dan memberikan solusi. Nah, jadi gini, ketika kemudian kita punya customer yang beli 1, arahkan mereka minimal untuk beli 3. Kenapa? Ketika mereka beli 3, mereka bisa jadi mitra.
ketika mereka jadi mitra, banyak yang mereka dapatkan. Nggak tahu, Mbak Nurul kemarin sudah sempat di-share belum keuntungan-keuntungan ketika mereka jadi mitra? Sudah di keluar kemarin. Sudah ya? Nah, mungkin nanti di akhir bisa ditampilkan lagi ya, kalau ada ya. Jadi, apa yang kemudian, bayangkan coba ya, ketika dia beli satu, ya mungkin dia hanya bisa dapat konsultasi dokter gigi, ya, kemudian dapat gratis ongkir, gitu. Ketika mereka gabung beli 3, ya, bayangkan coba, mereka sudah bisa dapat ilmu bisnis juga, ikut di dalam komunitas yang positif juga, kemudian dapat bimbingan bisnis juga, kemudian mereka juga bisa ikut pengajian-pengajian yang ada di BP, yang itu ulama-ulamanya luar biasa banyaknya, gitu kan ya. Ini yang kita kemudian sampaikan ke mereka, ya kan gitu. Betapa banyaknya, ya kan gitu, yang mereka bisa dapatkan. Dan saya katakan ini kita lakukan dalam rangka apa? Tulus ya untuk mengajak mereka masuk ke dalam komunitas yang sifatnya positif. Kenapa? Banyak di luar sana ya komunitas yang sifatnya itu ya maaf ya hanya sekedar sebar share informasi-informasi yang kadang nggak jelas, kadang hoax. Ya. Maaf, misalnya contohnya grup RT ya atau grup bapak-bapak misalnya. Itu saya dulu ada ya grup kantor bapak-bapak. Isinya apa? Isinya posting-posting waktu dulu saya masih kerja ya, posting-posting hal-hal yang maaf agak mesum ya kan gitu ya. Yang ada yang terbuka lah apalah gitu kan. Itu saya nggak betah juga akhirnya gitu kan. Itu Pak gimana gitu loh. Kadang juga ada informasi urusan kantor di situ. Begitu saya kemudian sudah nggak kerja lagi di situ, dari saya keluar dari grup itu. Grup pertama, pokoknya saya begitu keluar saya langsung resign. Langsung resign dari grup maksudnya, left grup. Karena bagi saya juga informasinya nggak penting gitu, nggak penting dan bikin pikiran jadi nggak benar gitu loh. Inilah dia, kita ajak mereka dengan baik, kita masuk ke dalam komunitas yang positif. Hasilnya untuk mereka positif, untuk keluarganya pun positif. Memperbaiki ekonomi keluarga, ya memperbaiki keluarga juga iya. Ingat, kajian-kajian di BP itu banyak seputar masalah keluarga. Dan itu luar biasa gitu ya. Pengaruhnya terhadap keluarga itu besar banget. Lanjut, buat interaksi. Sering membuat interaksi dengan orang lain, memuluskan jalan buka jalur komunikasi positif. Nah, ini ya. Jadi kita punya sosmed, sosmednya tolong jangan dianggurin ya. Mungkin ada sebagian dari kita yang males ya, mungkin kalau misalnya udah buka WA ya, mungkin malas buka IG atau malas buka buka FB ya. Saya sarankan mulai jalin interaksi kembali. Sedikit-sedikit nggak apa-apa, mulai dari yang kita bisa. Kalau bisanya hanya komen statusnya orang, komen statusnya orang. Kalau bisanya mulai buat statusnya, buat status dulu. Tapi kemudian perbanyak sedikit demi sedikit kita perbanyak. Ya. Istri punya FB, anak punya FB juga barangkali, ada yang punya IG juga. Nah, itu kita ajak mereka, ayo ikutan posting ini yuk gitu. Suami diajak ikutan posting. Kalau suami bilang, aduh, aku nggak pernah buka lagi nih FB-ku, bantuin itu gitu kan ya. Bantuin suaminya buka FB-nya, postingin di FB-nya suami. Ya nggak apa-apa, nanti kemudian kalau ada yang balas, kamu bisnis apa sekarang? Ya kan kita balas, ini loh aku bisnis ini sekarang. Alhamdulillah bisnisnya mudah, bisa dijalankan dari mana saja. Insya Allah dibimbing juga dengan leader. Itu kita jelaskan. Ya, jadi interaksi itu kita terus buat, terus-menerus kita buat. Apa tadi kuncinya? Paling tidak satu hari kita, kalau misalnya kemudian nggak ada yang komen, kita yang komen di statusnya orang, ya kan gitu loh. FB-nya orang itu kita komen. Teman kita lama posting apa di FB itu kita komen. Nanti dia juga penasaran. Temanku ini kok moro-moro komen ya di FB-ku ya. Ini kira-kira dia sekarang kegiatannya apa sih? Pasti dia kemudian penasaran tuh. Udah kita mulai posting-posting tuh di FB. Nanti akan terjadi interaksi. Dan jangan lupa lakukan saling berbalas tadi itu ya. Setiap kali ada acara diajak. Pokoknya kita lakukan yang positif-positif aja. Transfer keyakinan. Ya. Ingat ya, barang yang jelek, ya ini rumusnya ya, barang yang jelek ya, yang dipasarkan dengan penuh keyakinan itu akan lebih laris daripada barang premium yang dipasarkan dengan keraguan. Kita punya nih ya, misalnya kita punya ini ya, barang yang nggak ada mereknya nih ya. Ini kelihatan nggak ya? Kita punya barang nih ya, saya menunjukkan barang ya. Kita punya barang nggak ada mereknya ini, gitu kan? Tapi yang menjual nih, ini yakin banget ya kayak gitu. Ini nih ya, kalau konsumsi ini, yang namanya tenaga itu 24 jam nggak habis. Kita sampaikan seperti itu. Orang itu akan kemudian begitu ya, percaya penuh keyakinan.
Dengan keyakinan itu kemudian kita meyakinkan orang lebih mudah. Bayangkan juga kemudian kita pasarkan barang lain ya, itu kemudian ada mereknya, ada BPOM-nya dan sebagainya lengkap. Ya kan? Tapi yang menasarkan dia ragu-ragu. Ketika dia bilang ini ya baguslah, saya pakai juga enak. Khasiatnya ya adalah khasiatnya. Ya kadang ngerasa, kadang enggak. Itu yang beli ya, yang mau beli itu nggak yakin. Yang jual aja nggak yakin, apalagi yang mau beli gitu loh. Jadi artinya apa? Artinya kita sampaikan sesuatu yang memang fakta, gitu kan ya. Sesuatu yang memang fakta, tapi sampaikan dengan yakin. Bahasa keyakinan itu tidak ada hubungannya ya dengan fakta atau hoax, gitu loh. Karena sesuatu yang hoax sekalipun ya, itu kalau disampaikan dengan keyakinan itu bisa orang bisa mengira itu sudah sebuah fakta, ya kan, gitu loh. Sama seperti misalnya orang ngomong 7 keajaiban dunia, ya kan gitu. Kalau dicari ajaibnya di mana ya? 7 keajaiban dunia itu. Faktanya sekarang 7 keajaiban juga bisa berubah juga gitu loh. Tapi itu selama bertahun-tahun orang percaya bahwa itu adalah 7 keajaiban dunia. Gitu. Oke, lanjut tentang kerja cerdas. Waktu kita tinggal sedikit ya karena ya kerja cerdas. Bagaimanapun ketika kita menawarkan ya bahkan di menit-menit terakhir itu masih ada celah dan kesempatan untuk upselling, penawaran lebih lagi berupa paket keagenan. Yang tadinya hanya mau beli 1, kita arahkan dia untuk mengambil paket 3. Kita sampaikan nih ya gitu, Pak, kalau beli 1 ya penyakitnya nih ya kanker ya, nggak mungkin Pak ya kan 1 itu kemudian cukup untuk sembuh kanker. Bapak udah minum puluhan obat ya atau diabetes ya, yang obatnya itu paling nggak ada 5 atau 7 macam ketika diabetes. Bapak beli 1 ya mau sembuh, gimana caranya Pak? Paling nggak terapi ya itu jalan dulu terapinya Pak. Kita perbaiki sedikit demi sedikit. Kok bisa diperbaiki? Nah, inilah pentingnya product knowledge. Teman-teman harus tahu bagaimana cara kerja propolis untuk memperbaiki sel. Insya Allah kapan-kapan kita bahas ya, Mbak Nurul ya. Cara kerja propolis untuk memperbaiki sel. Oke, pokoknya janji pekan depan datang lagi dan insya Allah lebih banyak lagi daripada ini. Oke. Ya. Jadi, kenapa kita bilang kerja cerdas? Ada orang mau beli 1, tawarkan tuh 3. Keuntungannya jauh lebih banyak. Kasih poster tentang keuntungan kalau mereka ngambil 3. Ya. Customer nggak apa-apa ngambil 3. Nanti mereka dapat A, B, C, itu semua ada posternya kok. Poster digitalnya udah ada. Kalau belum punya, minta ke leadernya. Oke? Jadi kerja cerdas bukan sekadar kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Lanjut, berikutnya adalah tentang jam terbang. Ini ya nggak mungkin enggak yang namanya kita jualan sebelumnya, apalagi yang kita sebelumnya nggak pernah jualan. Kita sebelumnya nggak pernah melakukan penawaran. Kalau disuruh ngomong masih A, I, U, A, B, C ya. Tiba-tiba sekarang kita posting jualan. Terus kemudian ada orang kita tawarkan ya, kemudian dia nolak gitu kan ya. Kemudian kita motong ya, apa motong itu ya? Putus asa ya kan gitu. Terus kemudian kita bilang, "Aduh, jualnya susah nih." Ya kan gitu. Kita tanya, "Emang kamu nawarkan ke berapa orang?" "Aku nawarkan ke 5 orang." Ditolak. Oh ya wajar. Saya dulu ketika nawarkan, sekali saya nawarkan tuh sehari saya bisa komen 10 orang, saya buat penawaran seperti itu. Tapi nggak langsung penawaran, saya kasih clue-cluenya saja tentang produk, tentang bisnis yang bagus seperti apa. Seperti itu gitu kan ya. Perbanyak jam terbang. Apakah saya sering gagal? Ribuan kali saya gagal. Gagal dalam apa? Dalam melakukan penawaran. Apakah berhenti? Enggak. Pertanyaannya, kalau misalnya kita berhenti saat ini, ya, apakah ada yang berubah? Nggak ada yang berubah. Justru karena kita terus gerak, ya, kita perbanyak jam terbang, disitulah keberhasilan kita. Jangan berhenti. Kalau kita berhenti, siapa yang mau bantuin? Siapa yang mau nolong? Kalau kita aja nggak berusaha sendiri. Kita berusaha, tolong diri kita sendiri, perbanyak jam terbang kita, perbanyak penawaran kita. Kemarin saya itu awalnya dulu mungkin agak susah, berat ya, gitu kan ya. Ketika kemudian saya nawarkan, semakin sering saya kemudian bikin branding ya, sekali saya posting gitu itu ada orang 10 komen, ada orang 20 komen, kadang sampai 30 orang komen gitu kan. Ketika saya posting sesuatu. Artinya apa? Saya update status di WA itu banyak akhirnya yang komen gitu. Apakah itu terjadi tiba-tiba? Enggak. Semuanya proses. Sehingga jangan takut ya, jangan nyerah ketika kemudian ada yang gagal. Lanjutkan saja prosesnya. Insya Allah jalannya sudah benar. Di BP itu jalannya sudah benar. Kenapa? Yang membuktikan sudah banyak, yang berhasil juga sudah banyak.
Terakhir, ya, disiplin dalam melakukan semua proses dan tahapan. Ini ya, saya kasih bocoran ya. Rata-rata teman-teman yang nggak berhasil ya, atau yang kemudian menyerah di tengah jalan, itu biasanya mereka jalan ke pembinaan. Percaya deh, ketika kita sudah mulai males ikut pembinaan ya, nah itu udah mulai jalan tuh. Itu nggak lama tuh ya. Itu yang namanya males jualan, itu sudah mulai menghantui itu. Makanya saya katakan, semua teman-teman yang berhasil ya dalam penjualannya, itu mereka rajin ikut pembinaan. Minimal 2 kali dalam 1 minggu. Nggak, kan pembinaan di BP itu ada banyak tuh. Nggak harus semuanya. Pilih, silakan boleh. Kalau bagi reseller, agen-agen plus, saya katakan ikut 1, ikut 2 udah bagus. Ikut semuanya, luar biasa. Ikuti dulu ya pembinaan. Kita dulu sekolah, ya itu mau berhasil, mau lulus, itu juga kita datang setiap hari. Nggak ada ceritanya anak kita sekolah, ya hari ini masuk, besok Selasa nggak masuk, Rabu masuk, Kamis nggak masuk lagi, Jumat masuk, Sabtu nggak masuk lagi, terus habis itu lulus sekolahnya. Nggak ada ceritanya. Gitu. Apalagi kalau misalnya kita jadi guru ya, pasti gregetan ya. Ada siswa masuk nggak masuk, bisa-bisa besok orang tuanya dipanggil. Gitu. Sama halnya dalam penjualan, sama. Apalagi orang kerja, bayangkan coba ya. Kita kerja, itu setiap hari itu harus masuk. Setiap hari harus masuk. Absen, hand key, setiap hari dilakukan. Bayangkan coba, kita kerja, hari ini masuk, besok nggak masuk. Hari ini masuk, besok nggak masuk. Apa yang mau didapat? Sama halnya dengan kemudian kita menjadi pengusaha. Ya kita juga harus serius, istiqomah gitu dalam melakukan. Pembinaan ikuti. Apalagi kita nggak punya darah pengusaha. Ya kan gitu. Orang tua pegawai, paman pegawai, ibu pegawai, semuanya pegawai, nggak punya darah pengusaha. Mau belajar dari mana lagi kita? Ada yang ngajari, kita nggak mau ikut. Kalau katanya orang, hei mas, mbak, tidurnya terlalu miring ya, sehingga otaknya kurang lurus. Ya. Pengen berhasil, tapi nggak mau ikut pembinaan, dibina nggak mau. Ujung-ujungnya terakhir bilang susah jualannya. Ini nih. Saya bilang, kayaknya ini perlu minum obat lagi nih yang seperti ini. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Istiqomah memang susah, tapi saya sampaikan, orang yang istiqomah insya Allah akan berhasil. Ya, karena satu, ya Allah memang melihat ya upaya kita, ya dan disitulah ketika kita kemudian berupaya dengan sungguh-sungguh, maka rezeki itu juga akan datang. Rezeki yang ditambahkan. Baik, itu kayaknya tadi ada pertanyaan, pokoknya banyak ya. Enggak, itu tadi saya bantu kasih clue-clue aja. Ya, mohon maaf, memang agak banyak, ya kan gitu. Ini sudah kita singkat ya gitu. Awalnya yang tadinya mau kita jadikan 2 pertemuan aja, sekarang akhirnya kita jadikan 3 pertemuan. Nanti ada pertanyaannya lagi. Oke, insya Allah itu. Ada waktu sedikit, mungkin kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu, silahkan. Ini Masya Allah, saya senang sekali loh bisa berjumpa dengan teman-teman mitra yang kita mungkin tidak bersuara di grup ya. Saya mau dong dengan suaranya teman-teman, ya Allah, biar enggak. Pak Saiku barangkali mau menyampaikan sesuatu, 1 menit. Boleh Mbak Novi, silakan. Atau Mbak Lida, Mbak. Atau yang baru-baru. Ayo. Yang baru-baru juga. Dari leadernya menyampaikan sesuatu, silakan. Dari Mbak Vika barangkali. Silakan langsung kalau misalnya mau menyampaikan. Ya, Assalamualaikum Pak. Saya Pak. Iya, Mbak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit saja. Dulu awal saya itu pengennya sharing ya. Jadi kan kadang orang itu melihatnya itu hanya botolnya sekarang sudah banyak gitu ya. Sekarang stoknya sudah banyak. Kok enak ya kan gitu. Tapi kan mereka itu enggak. Kadang orang itu melihatnya hanya hasil saja, tapi untuk mempelajari prosesnya itu mungkin istilahnya apa? Kurang membuka mata gitu. Padahal dulu itu juga saya itu mengalami namanya penolakan, sehari itu jadi 60 orang, yang respon itu cuma 10 orang, itu terus diacuhkan di WA itu cuma di-read, itu semua itu berjalannya waktu juga
apa ya, rasa dengan adanya kok Mbak Novi kok bisa ya bisa ikut, bisa semangat terus. Nah, itu kan semua karena mentor, karena ada leader. Nah, di sini kadang yang menjadi masalah mitra itu kadang jualannya pengennya cepat laris, tapi ikut pembinaannya juga males-malesan. Artinya pemalas-malesan apa? Sebenarnya kita sudah dipermudah ya untuk masalah untuk pembinaan, dan supaya kita nggak datang, otomatis kan itu juga bisa ya diputar ulang. Tapi setelah itu kadang karena mungkin semangatnya beda ya Pak Bayu, kalau live sama enggak, kalau itu kan beda. Oke, saya kasih permudah lagi. Kalau pembinaan nggak bisa datang, oke, putar ulang. Itu pun kalau nggak di portal sama leader atas gitu. Tapi ada juga yang masih, aduh Mbak, aku kalau masih ada alasan lagi. Oke, kalau saya kasih permudah lagi. Oke, kalau nggak gitu baca di Telegram, di Notuk. Sampai terus istilahnya saya bimbing terus ya, maksudnya saya pepet terus, Mbak, sudah diputar ulang. Belum Mbak, oke ya udah gini aja, wes baca di Notulen pembinaan di Telegram, Mbak, kok tulisan semua ya gitu akhirnya. Kan akhirnya mereka wah ini kayak 1-2 kali seperti itu. Caranya gimana Pak biar teman-teman itu istilahnya ayo kita tuh yuk semangat gitu loh. Sebenarnya spiritnya itu jantungnya tuh ada di pembinaan gitu loh Pak. Sebetulnya ya teman-teman tolong diingat lagi ya gitu. Ingat di awal-awal kenapa sih kita kok gabung di sini? Apa sih yang kita harapkan gitu kan ya? Jangan-jangan kita sebetulnya nggak punya impian yang kuat, kita nggak punya tujuan yang jelas. Kenapa kita di sini? Kita hanya coba-coba saja. Coba-coba barangkali dapat gacha, apa ya gacha itu ya? Barangkali dapat lotre ya, barangkali dapat keberuntungan ya kan gitu ya. Jadi hanya sekedar coba-coba saja gitu kan ya. Padahal kita berkali-kali disampaikan ya, para leader juga kemudian saya menyampaikan tolong ya para leader juga menggali apa sih yang diharapkan dari impian mitranya gitu kan ya. Ada yang pengen punya lunas utang, ada yang kemudian pengen membeli sepeda motor baru, membeli mobil baru, renovasi rumah ya kan. Coba kita ingat-ingat banget ya kan gitu. Makanya saya menyampaikan salah satu yang sukses ya di BP ini itu kuncinya adalah couplepreneur. Couplepreneur itu apa? Couplepreneur itu berarti suami istri. Tuh, kalau suami ya saran saya mulai aja istrinya untuk dengarkan pembinaan. Kalau istri saran saya mulai aja juga suaminya untuk dengarkan. Misalnya dia belum bisa karena kemudian dia masih sibuk kalau pagi atau apa, nggak apa-apa diputarkan sambil makan malam ya gitu loh, diputarkan ya, atau diingatkan kalau misalnya pas di rumah disetelkan gitu kan. Itu salah satu kuncinya. Kenapa? Couplepreneur tuh enaknya itu bisa saling mengingatkan. Kalau dia sudah sendirian, sudahlah sendirian, pasangannya negatif. Oh ini paling susah ini, ya kan gitu ya. Apa namanya? Lagi dengarkan pembinaan gitu kan ya. Ini pasangnya malah bilang gini, dengarkan IPO lagi. Nggak bosan apa kamu gitu loh. Ini kan negatif gitu ya. Akhirnya apa? Kita belajar, tapi pasangan nggak mendukung. Ini berat gitu kan ya. Ini terjadi pada saya dulu. Pasangan saya dulu seperti ini nih. Ini mana caranya? Sama berarti Pak. Jadi saya ajak bisnis ya, Mbak Nurul tuh Masya Allah. Negatif Pak. Negatifnya luar biasa. Masa dokter disuruh jualan kan gitu ya? Nah itu Gengsi. tuh, iya kan gitu kan. Ya, tuh. Ini mumpung ada orangnya ya, jadi mumpung ada orangnya, jadi saya ngomongin. Kalau enggak kan berarti kan gibah saya. Tuh. Nah, itu seperti itu penting bagi kita ya, pasangan ini ya, itu untuk saling menguatkan. Kalau saya lagi malas ikut pembinaan gitu kan ya, itu masang speaker, dikerasin gitu kan ya. Dan begitu saya kemudian dengarkan lagi pembinaan ya, nggak mood, langsung mood itu saya gitu ya, langsung saya putar sendiri. Pernah kejadian seperti itu? Pernah. Namanya manusia itu wajar, kadang mood, kadang enggak. Ya kan, wajar seperti itu. Itu loh gunanya pasangan saling mengingatkan. Ingatkan pasangan kita, ayo ikuti pembinaan. Kalau misalnya dia lagi nggak mood, ya pasang suaranya yang keras-keras gitu kan ya.
insya Allah nih moodnya balik kembali dan dapat insight baru. Oh iya ya, ya Allah, aku tuh leader ya, aku tuh harus memberikan contoh yang bagus. Muncullah perasaan seperti itu lagi. Nah kalau misalnya ya dia udah ikut pembinaannya tadi nggak ikut ya kan gitu, suruh ini nggak mau, ini nggak mau, maaf ya, yang seperti ini ya saya katakan ya itu kerasin aja. Mbak, mohon maaf kalau misalnya, atau Mas, Mbak, Pak, Bu, ya kan gitu, mohon maaf ya kan gitu kan. Kalau misalnya dia udah bright nih ya, kalau bright seperti ini ya saya katakan ya kan, kalau ada yang seperti itu ya kan, itu nanti turun aja ke agen plus. Kalau misalnya agen plus itu bisa kasih reward dan sebagainya. Saya suka loh ngasih reward bagi teman-teman yang kemudian rajin ikut pembinaan. Kenapa? Karena bagi saya pembinaan itu manfaatnya bukan bagi saya, gitu, mereka sendiri gitu, ilmu gratis, kan ya. Itu. Dan yang kedua Pak, ingat-ingat lagi gitu. Saya dulu itu pengen gabung ya, karena saya pengen jadi bisnis dan saya juga pengen lunas hutang gitu kan. Ingatkan lagi mereka gitu. Pak, utangnya udah lunas belum? Bu, utangnya udah lunas belum? Belum. Utangnya belum lunas, tapi diajak ikut berjuang nggak mau gitu loh. Terus mau cari apa? Siapa yang mau ngelunasin gitu? Utangmu itu siapa yang mau ngelunasin? Ya. Berangkat hajimu itu siapa yang mau bayarin? Oh, sudah ada kok yang mau bayar. Alhamdulillah, belum ini. Ini gimana nih istrinya? Masa kamu berangkat sendirian, istri enggak? Terus nanti istri berangkat sendirian, enggak ada mahramnya. Gimana coba? Ayo berusaha berdua dengan pasangan. Mau berangkat haji, mau berangkat umroh, gitu kan ya. Terus kemudian nanti mau renovasi rumah. Ini rumah nih udah mulai bocor nih kanan kiri nih. Ya kan? Gimana ini ya kan gitu. Renovasi rumah dari mana? Gaji ya segitu-segitu aja. Itu ya. Jadi menurut saya pasangan satu, dan yang kedua ingatkan lagi pada tujuannya. Apa sih? Dulu tuh pengen apa sih gitu loh. Jangan-jangan dia lupa. Gitu loh. Dulu dia itu gabung tuh pengen apa tuh lupa, jangan-jangan. Atau dia sendiri nggak yakin gitu loh. Dengan itu tadi, dengan apa yang pengen dia capai gitu. Pertanyaannya, kalau rumah ini sudah bocor, duit untuk renov nggak ada, mau dibiarkan sampai kapan? Iya kan, mau dibiarkan sampai ambruk? Hah? Ya itulah. Pertanyaannya bagus banget, saya suka banget pertanyaannya. Iya. Ya. Ya. Mungkin karena keterbatasan waktu, nanti kita lanjut sharing, bisa ini ya, bisa japri, bisa di grup. Tapi kata kuncinya ya, ketika misalnya kita itu mulai naik turun gitu ya, itu salah satunya adalah strong way-nya apa. Kalau saya strong way-nya itu, ini tuh yang di atas ini, kelihatan nggak? Nah itu strong way-nya. Nah itu tuh. Nah itu. Jadi mau insya Allah mau haji, kalau bisa haji plus. Amin. Amin ya. Semoga semuanya bisa haji plus di sini. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, luar biasanya tuh dapat teladan ini tadi siang tuh dapat teladan dari Pak Ipo. Ya, Pak Ipo tadi kasih hadiah tabungan haji. Masya Allah. Semua Bright Plus Milioner itu dikirimi, ditransferi untuk nambah tabungan haji. Ya Allah, saya itu sampai kayak gini. Enak ya jadi pengusaha muslim kaya itu ya. Dia itu oke sudah berangkat haji, tapi dia bisa membantu orang lain berangkat haji. Pahalanya berapa banyak itu? Apa nggak ngiler tuh kita pengen jadi pengusaha kaya juga seperti itu gitu. Jadi apa yang buat kita tetap bertahan ya kan, tetap berproses ya kan, itu salah satunya adalah strong way. Apa ya kan? Apa yang ingin kita raih ya kan? Kenapa kok kita mulai bisnis ini? Kenapa? Kalau niat udah lurus, insya Allah hati itu tulus. Gitu. Kemudian yang berikutnya kemarin kita ngobrol ya dia sedikit ya mungkin sebelum penutup ya. Untuk semakin membangkitkan semangat kita itu kalau kata orang Jawa akeh moco, akeh konco, terus lagi apa? Akeh cerita. Jadi apa maksudnya? Banyak membaca perjalanan orang-orang sukses. Mereka tidak mendapatkan kesuksesan dari berleha-leha, dari baper ya kan, nggak closing, baper kemudian nggak posting cuma sesekali terus males ya kan, aduh susah jualnya kayak gitu. Itu yang 9.000 botol itu apa dim salabim kan nggak juga. Kemudian akeh konco, makanya paling tidak itu datanglah di grup gitu loh. Ini teman-temanku ini lagi pada menularkan kebahagiaan, lagi pada menularkan semangat yang positif gitu kan. Kemudian akeh cerita ke siapa? Cerita ke kami boleh, cerita ke leadernya boleh ya kan, ke siapa saja. Mungkin itu dulu ya, insya Allah nanti kita lanjut ilmu berikutnya ya kan di pertemuan pekan depan.
Ya, saya cukupkan dulu sampai di situ. Saya dan Mas Bayu mohon maaf ya atas segala kesalahan. Boleh nanti diskusinya dilanjut lagi. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.